Mari kita boleh membaca Matius 6 ayat yang ke-24. Matius 6 ayat 24. Demikian firman Tuhan bersama-sama. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Berbahagialah kita yang boleh merenungkan dan kemudian melakukan firman Tuhan. Saudara, ada satu istilah yang boleh saya tegaskan pada saat hari ini, yaitu Tuan sejati Anda adalah orang yang Anda cintai. Sekali lagi, apa yang kita cintai bukan hanya orang, tetapi ada banyak hal yang bisa kita cintai. Tetapi statement ini, saudara, menunjukkan kepada kita bahwa apa yang menjadi fokus cinta kita, sesungguhnya itulah yang akan menjadi tuan kita. Jadi saudara, sekiranya kita menempatkan uang atau kekayaan atau kesenangan, karena setiap orang punya kesenangan yang berbeda-beda. Atau mungkin pekerjaan yang saudara tekuni. Bahkan pelayanan yang saudara lakukan. Atau mungkin juga ketika saudara lebih menuruti hawa nafsu saudara atau yang lainnya. Ketika itu sudah menjadi yang namanya skala prioritas di dalam kehidupan kita. Sejatinya itulah yang akan menjadi tuan Anda. Itulah yang sejatinya akan menjadikan kita budaknya. Apapun itu. Sekiranya itu sudah menjadi yang terutama dan prioritas, maka itu akan menjadi tuan kita. Kalau di dalam dunia anak remaja atau di dalam dunianya anak pemuda, ada istilah bucin, budak cinta. Saudara tahu artinya budak cinta? Saudara, budak cinta itu di mana seseorang yang sedang jatuh cinta, itu rela melakukan apa saja untuk orang yang dicintainya. Itu namanya sudah menjadi budak karena cinta udah menjadi tuannya. Maka apapun saudara, dia rela melakukan apa saja untuk orang yang dicintainya. Orang yang menjadi budak cinta seringkali tidak bisa melihat calon pasangannya kalau yang belum menikah. Atau kemudian pasangannya dengan perspektif yang logis. Jadi kalau orang sudah bucin, lihat secara perspektif yang logis itu paling susah. Kata gombloh itu, maaf tai kucing juga jadi rasa coklat. Saudara-saudara, orang yang bucin seringkali memang kemudian menganggap bahwa sesosok orang yang dicintainya itu adalah sesosok yang sempurna dan akan melakukan menuruti segala keinginannya. Tapi saudara, sesungguhnya tidak demikian, bukan kenyataannya. Anak-anak muda ingat, bucin harus pakai logika. Bukan kayak lagu itu cinta gak pakai logika, itu namanya bodoh. Saudara, inilah yang Tuhan Yesus maksudkan dan katakan di dalam rangkaian khotbah di bukit ketika seseorang kemudian mulai terikat dengan yang namanya tuan duniawi. Keterikatan yang disebut dengan Mammon itu, maka ia akan menjadi budaknya Mammon. Di sini Yesus mengingatkan kepada para pengikutnya, kepada para muridnya agar melepas yang namanya tuan duniawi itu ketika mengikutinya. Karena tidak mungkin seseorang dapat mengabdi kepada dua tuan dalam waktu yang bersamaan. Nanti saudara akan tahu posisinya itu maksudnya Yesus kayak apa. Saudara, seseorang yang memilih menjadi tuannya, itulah yang akan menjadi fokusnya. Dan kemudian akan meninggalkan yang kurang menjadi perhatiannya. Ada anak-anak dalam beberapa case, kalau kita lihat ya di cerita
di FB ataupun di lain, banyak anak hilang dari rumah, minggat dari rumah karena kenalan di FB. Dan mendambakan sesosok yang dikenal itu adalah pribadi yang bisa menghidupi dan memberikan. Dan dia, saudara, meninggalkan yang paling berharga, keluarga. Saudara-saudara, ketika kita berbicara bagian ini, Yesus sebelumnya sudah mengatakan bahwa mengapa sih kita tidak dapat mengabdi kepada dua tuan? Yesus memberitahu kepada kita di mana ketika seseorang sudah menyimpan harta untuk dirinya sendiri, ini dalam konteks natsnya ya. Ketika seseorang sudah menyimpan harta untuk dirinya sendiri, disitulah hatinya akan berada. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dengan kata lain, di mana kita menaruh hati kita dan menginvestasikan waktu kita, disitulah sesungguhnya harta kita berada. Sekali lagi saudara, yang menjadi persoalan adalah di mana kita menaruh hati kita. Menginvestasikan seluruh totalitas kehidupan kita, waktu kita, disitulah harta kita berada. Ini berbicara tentang sikap hati yang kemudian fokus kepada sesuatu yang paling kita cintai dan itulah yang menjadi tuan di dalam hidup kita. Maka saudara, apapun yang menjadi tuan kita, maka kita akan menurutinya. Apapun itu saudara. Kalau itu sudah menjadi tuan saudara, maka saudara akan menurutinya. Kalau tuannya uang, saudara akan benar-benar diperbudak oleh uang. Kalau itu pekerjaan, saudara akan diperbudak oleh pekerjaan. Kalau itu pelayanan, saudara mungkin juga bisa diperbudak oleh yang namanya pelayanan. Loh Pak, pelayanan kan rohani. Saudara tunggu dulu nanti. Kenapa saya mengatakan demikian? Apapun yang sudah menjadi tuan kita, kita akan menurutinya. Masalahnya bukan kepada memiliki harta benda. Sekali lagi, Yesus bukan menentang orang kaya. Bukan menentang seseorang yang memiliki kekayaan, mencari uang. Orang-orang yang bekerja, bukan itu. Yesus tidak menentang itu. Tetapi yang Yesus singgung di dalam bagian ini adalah melayani apa yang menjadi tuan itu. Yesus sedang menegaskan orang yang melayani harta benda, disitulah hatinya akan berada. Ketika kita memberikan hati kita serta membiarkan kemudian harta benda kita, pekerjaan kita, mengatur hidup kita dan kemudian menjadikan prioritas di dalam hidup kita, maka kita sedang membiarkan diri kita di antara Tuhan. Jadi kalau mungkin saya boleh mengatakan saudara, mungkin di sini Tuhan, di sini kita, mamonnya itu ada di dalam tengah-tengah. Ada sebuah jarak yang kemudian kita ciptakan. Maka disinilah saudara, hati kita tidak dapat sepenuhnya mengabdi kepada Tuhan jika hati kita terfokus kepada yang namanya berhala-berhala kesenangan di dalam hidup kita. Secara simpelnya apapun yang menjadi fokus kita dan kesenangan kita dan itu prioritas utama hidup kita, itu sudah menjadi berhala hidup kita. Apapun itu. Inilah saudara yang sesungguhnya menjadi sebuah tantangan, menjadi sebuah pergumulan. Dan saya mengatakan ini juga menjadi sebuah kesulitan di dalam yang namanya pemuritan. Kesulitan untuk menjadi seorang murid Yesus yang benar-benar murid sejati. Ini tantangannya. Kenapa? Karena masalah hati kita saudara sedang berada di antara dua tuan yang sedang kita ikuti. Ini masalah hati, bukan masalah pekerjaan. Pertumbuhan rohani seseorang bisa terhambat dan bisa menjadi stagnan atau kemudian pertumbuhan rohaninya menjadi mati. Karena apa? Karena orang itu tidak merawat dengan baik dan tidak memberikan yang namanya asupan rohani dengan baik. Ketika kita dibenturkan dengan yang namanya daya tarik tentang kesenangan duniawi,
daya tarik kekayaan, kesuksesan duniawi yang kemudian itu menjadi tuan kita, maka secara otomatis lambat namun pasti itu akan menjauhkan kita dari Tuhan. Karena pada akhirnya saudara harus memilih Tuhan atau Mamon. Ini bukan, sekali lagi saudara, ini bukan masalah pekerjaan. Panggilan saya dan saudara untuk hidup sebagai murid Kristus, panggilan kita untuk hidup kudus, panggilan kita untuk hidup melakukan firman Tuhan akan selalu bertentangan dengan sifat dan keinginan kita. Yang sesungguhnya saudara, kita ini adalah orang yang berdosa. Selama kita hidup akan ada selalu keinginan-keinginan yang berdosa yang berusaha membuat kita menjadikan keinginan dosa itu akan menjadi tuan atas hidup kita. Maka kenapa tadi saya mengatakan di awal orang-orang yang bucin tidak akan pernah bisa melihat dan berpikir secara logis. Karena dia sudah dikuasai oleh keinginan nafsunya. Segala sesuatu akan menjadi tuan atas hidup kita ketika ia sudah menguasai seluruh keberadaan hidup kita, waktu kita, keinginan kita, sehingga kita sudah menjadi budak dari apapun yang sudah menguasai kita. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak dapat melayani kedua tuan kita secara bersamaan. Sebab masing-masing tuan itu memiliki kepentingan yang berbeda dan pasti berbenturan. Dan kita pasti dipaksa untuk memilih salah satunya. Kita tidak dapat saudara memiliki dua hasrat utama untuk melayani kedua-duanya. Enggak bisa saudara. Kita tidak dapat melayani dua tuan. Karena seperti yang Tuhan Yesus tadi katakan. Pada akhirnya kita akan membenci yang satu dan mencintai yang lain. Menaati yang satu dan kemudian tidak mengindahkan yang lain. Dalam bagian ini kita juga belajar saudara. Dan kita harus mengetahui bahwa memiliki dua tuan tidak sama dengan memiliki dua pekerjaan. Ya, supaya saudara, loh aku berarti dua kerjaan, salah dong. Bukan. Ada orang yang memang kerjanya mungkin pagi sebagai pegawai, tapi malamnya mungkin dia bekerja sebagai seorang freelance. Sekali lagi ini bukan berbicara tentang dua jenis pekerjaan yang sedang saudara kerjakan. Bukan itu, bukan pekerjaan. Dalam bagian yang kita baca ini sesungguhnya menunjukkan apa? Yesus sedang membicarakan hubungan antara tuan dan budak dan tidak ada budak yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Itu maksudnya. Jadi begini saudara, di dalam konteks tuan dan budak, seorang budak itu bukan orang. Seorang budak itu adalah seperti barang. Jadi kalau tuannya menyuruh dia mulai pagi-pagi bekerja sampai malam, dikerja di ladang, lalu kemudian malam begitu pulang di rumah, dan kemudian dia disuruh untuk mengerjakan, menyiapkan makan malam bagi tuannya, budak tidak akan pernah mengatakan, maaf bos, capek. Enggak. Kalau dia tahu bahwa dia budak, dia harus mengerjakan. Secapek-capeknya dia harus mengerjakan, karena dia budak. Dan tidak pernah seorang tuan mengatakan kemudian terima kasih ya budakku. Tidak. Karena itu tidak lazim. Jadi saudara, ketika Yesus sedang berbicara bagian ini, sedang menunjukkan ada sebuah hukum yang ada, tuan dan budak itu adalah hubungan yang kaku, hubungan yang dingin. Maka istilah melayani dua tuan itu adalah kamu gak bisa menjadi budak kemudian ada dua tuan yang kamu layani, gak bisa. Kita tidak dapat melayani dua tuan karena seperti yang Yesus katakan, pada akhirnya kita akan membenci yang seorang, mencintai yang satunya. Kadangkala satu lebih penting daripada yang lain, ketika ada sesuatu yang lebih penting itu, dan itu bukan Tuhan, maka kita akan cenderung untuk memilihnya. Bahkan kita tidak memedulikan yang lainnya. Maka sebenarnya kita sedang menempatkan diri kita sedang berada
dalam sebuah pertentangan dengan Tuhan. Saudara, ada orang-orang yang memang ya harus bekerja misalnya. Sekali lagi ini bukan masalah pekerjaan saudara. Kalau memang hari Minggu saudara harus bekerja, ya memang harus bekerja. Tapi saudara, yang dimaksudkan Yesus adalah masalah hatimu. Apakah engkau masih terikat, memiliki relasi? Mungkin kita nggak bisa ibadah pagi, saudara masih bisa ibadah malam atau sore. Saudara mungkin nggak bisa dua-duanya, saudara masih bisa online. Karena sekarang itu semua sudah mencukupi. Maka saudara-saudara, kalau ini kita coba terapkan, persoalan ini, ayat ini kita terapkan di dalam dunia pelayanan kita atau mungkin di dalam dunia pekerjaan saudara. Karena di sini ada yang melayani Tuhan, baik sebagai pengurus ataupun juga saudara penata layan secara struktural dan fungsional, ada tempat ini. Tapi juga saudara ada yang tidak melayani. Saudara ada di dalam marketplace, saudara ada di dalam dunia kerja. Maka penerapannya sama, prinsipnya sama. Yang bisa kita pelajari dari apa yang Yesus maksudkan. Untuk mengabdi kepada yang mana? Maka pertanyaannya, siapa yang kita layani? Tuhan, Tuhan dengan huruf besar kapital, atau Tuhan? Ini yang berbeda. Siapa yang kita layani? Entahkah itu saudara di dalam pelayanan gereja, atau saudara di dalam dunia kerja. Saudara sebenarnya untuk apa? Mari satu-satu terlebih dahulu saudara. Pada waktu kita berbicara tentang pelayanan, karena kita konteksnya adalah bagaimana Yesus mengajar para muridnya dan kemudian para orang-orang yang mengikut Yesus. Pertanyaan yang penting adalah untuk kita ajukan adalah kita mau tunduk kepada aturannya siapa? Kalau memang kita terlibat di dalam pelayanan, memang ada SOP-nya, memang ada tata gerejanya, tapi sesungguhnya Tuhan kita yang sesungguhnya siapa? Kristuskah yang sudah mati? Kristuskah yang sudah menebus kita? Kemudian kita tundukkah kepada aturan mainnya Tuhan? Apa aturan mainnya Tuhan? Ya nggak ada lagi, aturan mainnya Tuhan adalah firman Tuhan, Alkitab. Ini aturan mainnya Tuhan, maka seorang yang melayani Tuhan harus senantiasa terhubung dan terkoneksi dengan firman Tuhan. Karena aturannya Tuhan. Maka saudara setiap keputusan diambilnya gimana? Ya aturannya Tuhan. Ini di dalam konteks pelayanan. Kalau benar-benar kita adalah melayani adalah untuk Tuhan. Tapi saudara memang tidak bisa dipungkiri kalau saya boleh mengatakan bahwa setiap orang memang memiliki kapasitas, kemampuan yang berbeda-beda. Namun seringkali tanpa disadari oleh orang itu adalah kemampuan dia, kapasitas dia, kehebatan dia malah menjadikan dia tuan atas dirinya sendiri. Sehingga di dalam apapun, di dalam hal apapun khususnya dalam pelayanan, dia ingin diperlakukan sebagai seorang tuan. Saudara, tanpa disadari kita bisa terjebak seperti itu. Pelayanan yang kita kerjakan dapat menjadikan kita itu merasa lebih hebat daripada orang lain. Bisa. Merasa lebih rohani daripada orang lain. Bisa. Merasa lebih saleh daripada orang lain. Bisa. Bahkan yang paling sering terjadi adalah merasa lebih kompeten daripada orang lain. Tanpa disadari sesungguhnya siapa yang kita layani. Kalau yang kita kejar adalah kompetensi diri kita, maka sesungguhnya yang menjadi tuan kita adalah Tuhan yang hurufnya semua kecil. Tuhannya yaitu diri kita sendiri. Dan celakanya orang-orang seperti ini adalah menjadikan Tuhan hanya sebagai sebuah objek pelengkap pelayanan. Sekali lagi menjadi objek pelengkap pelayanan. Saudara, suatu kali ketika saya diundang sebuah gereja dan kemudian ketika saya menyampaikan satu bagian firman Tuhan dan mengatakan seringkali Tuhan itu menjadi sebuah objek pelengkap di dalam program gereja, dalam pelayanan gereja. Lalu beberapa pengurus itu ngobrol setelah ibadah dan mengatakan, selama ini baru ngeh saya, kita itu selalu ngejar-ngejar programnya, tetapi relasi kita dengan Tuhan kacau balau. Artinya kita melayani programnya, bukan melayani Tuhan
Melalui program kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi saudara di dalam faktanya seringkali semakin banyak program semakin kita jauh dari Tuhan. Karena orientasinya adalah aktualisasi diri kita. Maka saudara-saudara bagaimana jika ini dihubungkan dengan dunia kerja? Oke, itu pelayanan. Tapi bagaimana saya yang dunia kerja, Pak? Saya belum pelayanan, saya ada di dalam marketplace, saya punya usaha, saya punya apa yang saya kerjakan, saya pegawai, saya owner dari sebuah perusahaan. Bagaimana saya membicarakan tentang Tuhan yang saya layani siapa? Saudara, di dalam dunia kerja memang yang perlu dipikirkan adalah konsep bekerjanya itu bagaimana. Memang saudara bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga, betul. Untuk memenuhi kebutuhan hidup saudara, betul. Maka gak heran ada orang yang bekerja di dalam dua pekerjaan yang berbeda. Saudara gak masalah ketika dia bekerja, tetapi yang paling penting adalah konsep dasar bekerja itu untuk siapa? Kalau orientasinya hanya kepada materi, maka segala sesuatu saudara akan mengukurnya dengan materi. Segala sesuatu dengan uang, saudara akan mengukurnya. Semua keberhasilan saudara, hasil saudara adalah uang. Bukan berarti materi uang gak penting, bukan itu maksud saya. Tapi yang saya maksudkan di dalam dunia kerja, dasar fokus kita itu untuk siapa sesungguhnya. Peristiwa LE mungkin saudara kita sudah mengetahui semuanya. Saya sedih dan saya juga bagaimana. Tetapi inilah saudara. Sehebat-hebatnya, secanggih-canggihnya rumah kita, uang kita, apapun yang kita miliki. Gak ada yang sanggup melawan yang namanya alam, bukan? Sehebat-hebatnya saudara mau punya apapun saudara. Kapasitas kita sebagai manusia adalah tetap terbatas. Jadi konsep yang benar gimana? Pada waktu saya bekerja, Tuhan yang mana yang saya layani? Kalau memang itu adalah Tuhan yang menyelamatkan saya bekerja dengan aturannya main Tuhan. Maka saya bekerja, yang lalu saya mengatakan ya, memiliki etos kerja yang sesuai dengan firman Tuhan. Mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan firman Tuhan. Bekerja dengan jujur dan baik sesuai dengan SOP yang berlaku. Tetapi juga jauh lebih penting adalah SOP-nya Tuhan. Di sanalah kita akan mempertanggungjawabkan. Dan saudara jangan salah, pada waktu saudara ada di dalam dunia kerja, kalau memang itu adalah untuk Tuhan, yang benar-benar Tuhan yang menjadi juru selamat saudara, maka dimanapun saudara hadir, menghadirkan terang dan membawa kebenaran. Semakin lama di dalam dunia pekerjaan saudara, saudara bisa melihat apakah orang-orang yang bekerja bersama dengan saudara melihat saudara sebagai sesosok pribadi yang ada Kristus enggak? Apakah saudara dilihat oleh teman-teman saudara, karyawan saudara, atau mungkin atasan saudara, atau mungkin pelanggan saudara, klien saudara sebagai sesosok pribadi yang memiliki Tuhan apa enggak? Atau jangan-jangan mereka melihat kita seperti iblis. Jangan-jangan mereka melihat kita adalah sebagai sesosok pribadi yang mengerikan dan menakutkan bagi mereka. Saudara mengatakan ini bisnis jahat, Pak. Betul. Dunia pekerjaan memang seperti itu. Tetapi saudara dipanggil di dalam dunia pekerjaan, di marketplace, supaya saudara membawa terang, membawa kebenaran. Itu tugas saudara. Kalau saudara tahu siapa yang saudara layani. Untuk siapa saudara bekerja? Kalau memang ini untuk Tuhan, dengan Tuhan saya akan takut kepada Tuhan, bertanggung jawab kepada Tuhan, maka pekerjaan saya lakukan dengan bertanggung jawab. Karena dengan pekerjaan bertanggung jawab saya mendapatkan income yang baik. Ketika saya rajin bekerja saya mendapatkan hasil yang baik. Ini untuk memenuhi kebutuhan saya, itu yang benar. Tapi kalau orientasinya pokoknya dapat uang, pokoknya dapat ini, saudara mungkin akan mengatakan gak perlu Tuhan. Gak perlu Tuhan. Yang penting saya dapat cuan yang banyak. Saudara, kalau kita melakukan seperti ini, maka tanpa kita sadari kita sudah menjadi budak di dalam pekerjaan yang kita tekuni. Tuan sejati kita adalah orang yang kita cintai. Tuan sejati kita adalah apa dan siapa yang paling kita cintai.
Sekali lagi, ini bukan membicarakan pekerjaan yang Anda miliki atau 2 atau lebih pekerjaan yang sedang Anda tekuni pada saat ini. Bukan berbicara tentang pekerjaan itu. Tuhan Yesus sedang membicarakan keterikatan hati saudara. Keterikatan hati kita kepada siapa? Kepada Tuhan atau kepada Mamon atau kepada berhala-berhala yang sudah menguasai kita. Persoalan utama di sini sekali lagi, Yesus bukan anti orang yang kerja. Yesus bukan anti orang yang kaya, orang yang berhasil. Bukan, Yesus tidak anti. Tetapi Yesus memperingatkan para muridnya, orang-orang yang mengikut dia. Masalah hati kita terikat kepada yang mana. Saya dan saudara dipanggil oleh Tuhan adalah supaya saya bisa memiliki relasi kedekatan dengan Tuhan. Karena saya dan saudara orang berdosa yang terpisah dengan Allah. Dan Allah melalui Kristus Yesus menyelamatkan kita supaya kita kembali memiliki relasi dengan Dia. Jika kita seorang Kristen yang ingin membawa kemuliaan bagi Kristus dengan hidup kita, maka Tuhan kita bukanlah diri kita sendiri lagi. Atau orang-orang yang ingin kita senangkan, itu bukan Tuhan kita. Bukan juga uang, bukan juga kekuasaan, bukan juga popularitas, bukan harta benda, bukan jabatan. Tapi segala sesuatu itu kalau memang diberikan kepada kita, dititipkan kepada kita, bersyukurlah. Kalau saudara memiliki kekayaan, kedudukan dan jabatan. Tapi ingat, Tuhan tetap mengingatkan kita, di mana hatimu berada, di situ juga hartamu berada. Hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Maka sesungguhnya ketika kita membaca di dalam bagian firman Tuhan ini, Kristus harus menjadi raja di dalam istana hati kita. Dimanapun saudara berada, apapun pekerjaan saudara, aktivitas saudara, ketika Kristus menjadi raja, saya sebutkan di dalam istana hati kita. Hati kita itu banyak hal. Ada ruang-ruang yang sukacita, ada yang menyimpan kepedihan, ada ruang tertutup yang tidak diketahui oleh siapapun. Apapun itu keberadaan kita, tapi pada waktu Kristus hadir di istana hati kita, Dia harus menjadi raja. Bukan kita yang memerintah Kristus. Bukan kita yang kemudian meminta ACC supaya Tuhan menyetujui apa yang mau kita kerjakan. Membungkus secara rohani kesombongan kita dengan mengatakan aku dengan penuh rendah hati mau melayani. Justru saudara, kerendahan hati yang sedemikian adalah menunjukkan sebuah kesombongan kita. Saudara, kita dapat mengerjakan apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan ketika kita benar-benar memiliki relasi kedekatan dengan Tuhan. Ini kuncinya. Saudara hanya bisa mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk saudara kerjakan. Apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Kalau benar-benar kita dekat dengan hatinya Tuhan. Dimanapun saudara berada, apapun pekerjaan saudara. Sekali lagi, ini berbicara masalah keterikatan hati kita kepada siapa. Bukan masalah pekerjaan yang saudara miliki. Tapi pada waktu saudara bekerja untuk Tuhan, bertanggung jawab kepada Tuhan. Sekaligus juga saudara etos kerjanya harus dijaga. Maka saudara menghadirkan Tuhan di tempat kerja, itulah tujuan daripada Tuhan memanggil saudara. Menghadirkan Tuhan di tempat kerja. Pak, gimana kalau karyawan balelo, nakal? Sebagai seorang pimpinan gimana Pak? Tegurlah dengan baik. Tegurlah melalui SOP yang berlaku. Tegurlah memang kalau butuh 4 mata. Butuhlah kalau kemudian harus saksi. Keluarkan surat peringatkan kalau memang perlu. Semuanya dilakukan dengan benar. Saudara gak apa-apa? Gak apa-apa. Memang itu adalah pekerjaan. Tapi pada waktu saudara melakukan itu bukan karena saudara membenci. Tapi membimbing orang itu bagaimana memiliki konsep bekerja yang gak benar. Saudara harus mengarahkan sehingga orang lain melihat benar aku salah. Tapi melihat pimpinanku adalah seorang yang takut akan Tuhan menjadikan aku mau berubah. Sama kalau kita menjadi seorang karyawan melihat mungkin kita diperlakukan bagaikan seorang budak. Tapi ketika kita tahu bahwa bekerja ini saudara-saudara adalah untuk Tuhan. Maka orientasi saya adalah menyenangkan Tuhan.
Saudara, memang kalau saudara ditindas mungkin merasa tertindas dalam pekerjaan, yang ngomonglah kepada bagian personalia dan lain sebagainya. Yang minggu lalu saya mengatakan, menggibah di luar tentang pekerjaan saudara, tapi saudara juga masih mau bekerja di tempat itu. Aneh bukan? Itu berbicara tentang etos kerja. Saudara, disinilah ketika kita ada di marketplace, saudara tantangannya jauh lebih berat bukan? Menghadirkan Kristus di dunia kerja saudara. Sementara yang dihadapi adalah orang-orang yang maaf, resek-resek semua saudara. Tantangannya adalah saudara ikut resek apa enggak? Kalau saudara sebagai identitas anak Tuhan menjadi kabur, saudara tidak menjadi saksi di mana saudara bekerja. Tentu saja saudara tidak akan menjadi saksi. Malah orang lain melihat dan mengatakan, ini Kristen kenapa jadi begini? Beberapa saya mengobrol dengan orang yang memiliki karyawan, seringkali mereka juga jengkel. Jengkel kenapa? Karena seringkali menghadapi karyawan Kristen yang paling susah diatur. Gimana ya Pak ya? Ya saya juga nggak tahu, kalau yang begitu mah aturan pekerjaan aja terapin. Saudara, bukan berarti kita membenci, ini bukan masalah pekerjaan. Hati keterikatan kita itu di mana? Kalau memang kita bekerja untuk Tuhan dimanapun dan apapun yang kita kerjakan, saya yakin saudara, Tuhan dihadirkan di mana kita berada. Maka saudara, Tuhan Yesus adalah teladan yang sempurna. Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sekalipun pekerjaan yang harus dilalui oleh Yesus adalah salib, menuju Golgota, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Yesus tetap taat sampai di kayu salib. Hanya satu yang Yesus lakukan. Apa yang menjadi keinginan hati Bapaknya. Mari saya mengajak kita untuk merenungkan pagi ini tentang keberadaan kita. Siapa diri kita? Dari hati yang paling dalam, hati saudara masing-masing. Saudara sedang mengasihi siapa? Tuhan yang mana yang saat ini saudara kasihi, paling cintai? Kristus atau dunia? Dunia ini macam-macam, saya sebutkan tadi ya. Hobi, ketenaran, macam-macam. Atau mamon. Jujur di dalam hati kita masing-masing. Saudara sedang mengasihi siapa? Tuhan yang mana yang menjadi skala prioritas saudara untuk saudara layani? Kristus yang sudah mati bagi saudara? Atau saudara sedang memprioritaskan tentang diri saudara sendiri, keinginan saudara, maunya saudara, pokoknya maunya begini. Apakah itu menjadi tuanmu? Kalau itu menjadi tuanmu berarti nafsu akan menjadi tuan dan kita sudah menjadi budak nafsu. Saya tegaskan sekali lagi ketika membaca bagian ini bukan masalah dua pekerjaan yang saudara miliki. Sekali lagi jangan salah nangkep. Bukan dua pekerjaan yang saudara miliki. Melainkan keterikatan hati dan pikiran kita yang menjadikan kita lebih terikat kepada Kristus atau kepada dunia. Kepada Kristus atau kepada mamon. Tunduk kepada Kristus atau tunduk kepada kesombongan diri kita sendiri. Jadi uji sendiri apapun yang saudara kerjakan. Karena di sini segmennya sangat bervariasi. Kita ada yang baru bekerja, kita ada yang pegawai, kita ada yang owner, ada profesional, kita ada penata layan, ada pengurus, ada majelis. Sangat kompleks. Pertanyaannya tetap sama. Siapa yang menjadi tuan skala prioritas kita untuk kita layani? Hal ini sesungguhnya saudara nggak bisa hanya diomongin begini kan? Saya menuliskannya, saya nggak mengetahui hati saudara, isi hati saudara, tapi saya menuliskannya. Hal ini sesungguhnya akan teruji di dalam rentang waktu yang akan kita jalani. Hanya waktu yang akan membuktikan siapa saudara yang sesungguhnya. Apakah memang kita konsisten dan tetap memiliki komitmen kepada Kristus, Tuhan sejati kita, atau yang lain. Sekalipun banyak pergumulan, tantangan, serta hal-hal yang bisa menginterupsi perjalanan iman kita. Tetapi ketika kita fokus untuk mengasihi Kristus,
bekerja bagi Kristus, dimanapun kita berada, melakukan untuk Kristus, dengan segenap hati kita taat kepada aturan mainnya Kristus, yaitu firman Allah, maka di sanalah Kristus yang saudara muliakan. Saya menutupnya dengan sebuah pertanyaan yang kedua. Kalau yang pertama tadi, siapa yang saudara paling kasihi? Siapa yang menjadi prioritas saudara? Saudara mungkin sudah punya bayangan, tetapi pertanyaan ini, yang kedua ini, lebih penting lagi. Bagaimana saya dapat mengetahui siapa atau apa yang saya layani? Nah, jadi pertanyaan yang pertama, siapa yang kita kasihi? Tetapi sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana saya dapat mengetahui siapa atau apa yang saya layani? Saudara bisa jawab? Jawabannya ini. Siapapun kita, pada waktu kita tahu berkorban demi Tuhan yang mana, disitulah saudara baru tahu siapa yang kita layani. Kita berani berkorban untuk yang mana? Untuk Tuhan yang mana? Kalau saudara demi uang, saudara akan melakukan apa saja demi uang, bukan? Kalau demi nafsu saudara, saudara akan melakukan apa saja untuk nafsu saudara. Jangan bucin dengan apa yang ada di dalam dunia. Tapi inilah penutupnya. Ketika kita memilih untuk melayani Tuhan manapun selain Allah, maka kita sedang mendistorsi panggilan kita untuk menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Saudara dipanggil untuk menjadi berkat terang dimanapun saudara berada. Jadilah berkat, jadilah terang. Mari kita responi dengan satu pujian untuk menjadikan kita semakin mengenal Kristus.